Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.1. Kompetensi dasar 3.1 mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Oke, berdasarkan KD ini maka nanti yang kita pelajari adalah tentang komputer. Oke, sekarang tujuannya dulu. Oke, tujuan kita belajar ini adalah yang pertama, menjelaskan pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi beserta aplikasinya. Jadi nanti kita bisa menjelaskan fungsi-fungsi dari perangkat keras, sistem operasinya beserta aplikasinya. Yang kedua, memahami komponen sebuah perangkat yang siap dipakai. Jadi nanti kita bisa paham sebuah perangkat itu siap dipakai itu kalau sudah ada apa saja. Oke, saya yakin kalian sudah tahu tentang komputer. Nah, ini gambarnya. Jadi sebuah komputer tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa digunakan jika tidak ada 3 komponen ini. Jadi yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada yang menggunakan atau disebut dengan brainware. Oke, kita bahas dulu satu persatu nanti. Kita bahas yang pertama adalah perangkat keras dulu. Apa sih definisinya perangkat keras? Perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat dilihat, dipegang, dipindahkan. Contoh monitor. Mungkin contoh lagi printer. Itu bisa dipindah, dilihat, dipegang. Jadi itu definisi dari perangkat keras. Oke, sekarang perangkat keras berdasarkan fungsinya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada input device atau peralatan input. Apa fungsinya? Ya, berarti fungsinya memasukkan data ke komputer. Kemudian ada proses device atau peralatan proses, digunakan untuk apa? Memproses data yang sudah diinputkan tadi. Jadi mengolah data yang sudah dimasukkan, yang hasilnya ditampilkan pada alat keluaran. Yang ketiga, ada output device atau peralatan keluaran. Ya, tentunya peralatan ini menampilkan hasil proses. Oke, berikutnya ada storage device atau media penyimpanan. Dikatakan media penyimpanan berarti digunakan untuk menyimpan hasil input. Kemudian ada peripheral device, perangkat tambahan. Nah, ini adalah perangkat yang terhubung di komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Jadi perangkat peripheral device ini ada yang khusus, umum dipakai, ya contohnya monitor, perangkat yang harus ada ya, ada monitor, keyboard, mouse. Nah, kemudian ada perangkat tambahan yang lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan, misalkan printer dan lain sebagainya. Oke, sekarang macam-macam perangkat input. Yang pertama itu adalah mouse. Saya yakin semua kenal mouse. Jadi fungsinya adalah menempatkan kursor dengan cepat pada teks atau memilih ikon untuk menjalankan perintah. Gambarnya seperti ini. Ini gambar dari sebuah mouse. Oke, jenis-jenisnya mouse. Ada mouse mekanis. Mouse ini menggunakan sebuah bola untuk mengontrol pergerakan pointer. Mouse jenis ini digunakan pada dulu ya, pada tipe lama. Jadi masih menggunakan bola. Gambarnya semacam ini, ada bola ini, di bawah ini ada bola. Ini ada sebuah bola di sini untuk menggerakkan pointer. Oke, berikutnya ada mouse optik.
Nah, ini mouse yang kita pakai saat ini. Banyak sekali sekarang menggunakan mouse jenis ini. Mouse ini menggunakan sinar inframerah atau infrared. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada lampunya, ada cahayanya. Nah, cahaya ini adalah cahaya dari infrared pengganti bola yang tadi yang masih pakai mekanis. Kelebihannya apa? Kalau pakai bola itu sering kotor, jadi sering rusak. Kalau menggunakan mouse jenis ini sudah jarang kerusakannya karena menggunakan cahaya medianya. Berikutnya mouse tanpa kabel atau wireless. Nah, ini yang sekarang juga tren. Jadi tidak ada kabelnya tapi menggunakan gelombang radio. Jadi mouse yang tidak menggunakan kabel tetapi menggunakan gelombang radio. Gambarnya semacam ini. Jadi satu ditancapkan di USB, satunya ada baterainya biasanya di dalam mouse-nya, jadi sudah tidak menggunakan kabel. Oke, sekarang keyboard atau papan ketik. Saya yakin juga semuanya sudah tahu. Fungsinya apa? Nah, ini ya, peralatan yang menyerupai mesin ketik memiliki tombol huruf dan tombol angka serta tombol fungsi tertentu yang jelas fungsinya untuk mengetikkan huruf atau mengetikkan karakter atau mengetikkan angka ataupun memberikan perintah dengan fungsi-fungsi tertentu. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ada tombol fungsi, ini biasanya ada di atas mulai F1 biasanya sampai F12. Dimulai ini biasanya seperti itu. Ada kegunaannya sendiri-sendiri. Oke, berikutnya kamera. Saya yakin kalian sudah tahu kamera. Fungsinya yang jelas digunakan untuk mengambil gambar atau pemotretan. Nah, jadi ini macamnya banyak jenisnya. Kalau di laptop itu biasanya jadi satu, sudah ada kameranya seperti ini. Berikutnya joystick. Nah, ini saya yakin kalian sudah kenal joystick. Nah, biasanya digunakan untuk bermain game. Bentuknya seperti ini. Jadi ada yang pakai tuas seperti ini, ada tongkatnya seperti ini, ada yang seperti ini. Berikutnya adalah barcode reader atau alat pemindah kode. Jadi alat yang digunakan untuk membaca barcode sehingga dapat dibaca oleh komputer. Ini biasanya ada di minimarket ataupun ada di kasir-kasir. Jadi alatnya semacam ini. Jadi kalian jika beli sesuatu kemudian di-scan pakai alat ini kemudian tampil di komputer berapa harganya sudah muncul di sana. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan WA ke nomor saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.